Oke, Bunda Indri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah 3 bulan cuti, sekarang balik lagi ke sekolah, gimana kabarnya Bunda Indri hari ini? Alhamdulillah baik, Bunda Nila. Bunda Nila apa kabar? Alhamdulillah, semangat tetap menyiapkan untuk pembelajaran lebih baik buat anak-anak kelas 4. Oh ya Bunda Indri, gimana perasaannya 3 bulan di rumah, kemudian hari ini kembali ke sekolah, perasaannya gimana nih? Pas pagi hari ini mau ketemu sama anak-anak yang udah lama banget nggak ketemu sama Bunda Indri, gimana perasaannya? Perasaannya excited banget. Justru Bunda saking excitednya adalah orang kedua yang datang pagi-pagi ke sekolah. Masih sepi ya Masih sekolah sepi sudah? karena Bunda baru lihat motornya Bunda Venti aja tadi. Nah, saking bersemangatnya karena 3 bulan kemarin nggak ngajar, jadi lama banget sudah nggak ngelihat wajah dari anak kelas 4A, 4B, kemudian sudah mau siap-siap mengajar. Semoga Bunda semangat, Anandanya juga lebih semangat ya. Oke, jadi pagi ini benar-benar melepas kangen Bunda Indri, terutama untuk anak 4B ya. Jadi benar yang sudah 3 bulan dititipkan lah ibaratnya ke Bunda sebelumnya, Bunda Kiki. Hari ini benar-benar melepas kangen dengan Ananda di kelas 4B. Oke, Bunda Indri, kita udah masuk nih ya Bunda Indri ya. Kita masuk ke semester 2. Dimana semester 2 ini kita udah masuk ke tema 6. Tema 6 ini yang berjudul Cita-citaku. Nah, Bunda, saya mau nanya nih. Zamannya dulu Bunda waktu SD pasti pengen dong ada cita-cita. Kalau tanya aku ditanya sama guru SD-nya dulu kan, Indri, apa cita-citamu nanti ketika kamu sudah dewasa? Nah, pada saat Bunda Indri dulu SD, kira-kira apa jawaban Bunda Indri ketika gurunya menanyakan cita-cita Bunda Indri dulu? Dulu sih karena boomingnya jadi dokter dan kayaknya kan menolong orang yang sakit, terus kayaknya pakai pakaian baju putih, terus bawa stetoskop tuh kayaknya keren. Jadi memang dulu cita-cita yang kayaknya semua anak pasti jawabnya itu adalah dokter. Jadi pengen banget bercita-cita sama jadi dokter. Oh, jadi dulu kalau gurunya nanya, Indri cita-citanya apa kelak di dewasa? Jawaban Bunda Indri jadi dokter gitu ya. Iya, jadi Oke. dokter. Karena kan kayaknya tuh sakit apa, Bu? Nah, terus meresepkan obat. Kayaknya seru gitu menurut Bunda. Jadi kayaknya kayak jadi dokter terus kan pahalanya banyak tuh nolongin orang. Ditanya sakitnya apa, kemudian memberikan obat, memberikan masukan, harus menjaga kesehatan seperti apa, seperti itu. Jadi salah satu, nah masuk juga di alasannya Bunda Indri ya berarti ya. Kenapa dulu Bunda Indri tanya gurunya pengen jadi dokter ya, alasan tadi itu ya. Karena pengen menolong orang, terus pekerjaannya juga seru, dari penampilannya itu keren, pakai Baju putih. baju jas Iya. putih gitu ya. Salah satu alasan Bunda Indri pada saat dulu waktu SD. kecil ditanya sama gurunya cita-citanya adalah dokter, jadi terus berubah dokter. pikiran. Nah, pada saat punya cita-cita Bunda Indri jadi pengen jadi seorang dokter, ada nggak kesukaan atau kegemaran yang mengarah ke cita-cita jadi seorang dokter waktu kecil dulu? Kegemarannya apa yang mengarah ke Kegemarannya cita-citanya? tuh suka main sama teman. Kalau misalnya teman misalnya sakit, pura-pura sakit, jadi main kompres-kompresan, jadi kayak pakai tisu terus dikasih air, terus taruh di atas kepalanya, terus misalnya kayak pura-pura nyuntik. Jadi Bunda dulu punya pulpen yang seperti ini. Nah, sama banget kayak gini dulu zaman SD. Jadi pura-pura disuntik terus teman-temannya pura-pura sakit gitu. Cuman memang seiring berjalannya waktu karena dulu di SD pengen jadi dokter, SMP, SMA berubah cita-citanya. Oh, belum. Oh iya. Ya, jadi kegemaran dulu ya, jadi main dokter-dokteran oh iya. gitu ya. Kirain langsung. Apalagi sekarang ini ada permainan tuh Ya, ya, mainan sudah stetoskop lengkap gitu ya, ya. sudah Jadi lengkap, bisa ada alat diperiksa, suntiknya. ada alat suntiknya. Kalau dulu belum ada ya. Belum, Kalau sekarang masih main mungkin pulpen-pulpenan. kegemaran yang mengarah ke cita-cita itu banyak permainan-permainan yang bisa mengarah ke sana. Iya. Oke, jadi setiap mainnya selalu main yang sakit-sakitan, Iya. itu bagian menyembuhkan gitu ya di betul. dokternya.
Oke, itu kegemaran Bunda Endri yang mengarah ke cita-cita kegiatan sehari-harinya dalam bermain dengan teman-temannya. Kemudian pengen jadi dokter, otomatis ada usaha dong, ada usaha untuk mencapai cita-cita agar seorang dokter tuh dapat Bunda raih, menjadi dokter dapat Bunda raih. Kira-kira usaha yang sudah Bunda lakukan untuk menggapai cita-cita Bunda Endri menjadi seorang dokter itu apa? Yang sudah Bunda lakukan usahanya? Usahanya yang pertama pasti belajar. Kebetulan memang dari SD suka pelajaran IPA. Karena kan sains. Karena kedokteran itu hubungan eratnya itu ke dunia ke pembelajaran IPA. Jadi memang menyenangi. Pertama kali untuk mencapai usaha adalah senangi dulu pelajaran yang kalian suka. Bidangnya. Jadi misalnya pengen jadi dokter tapi sukanya IPS, tapi sukanya seni budaya, nggak nyambung ya. Jadi kalau misalnya suka dokter berarti suka dulu pembelajaran IPA-nya supaya pada saat gurunya menjelaskan itu masuk ilmunya. Karena memang kita sukai dulu, suka pelajarannya. Terus belajar. Nah, sistem belajarnya juga bukan yang sistem kebut semalam gitu ya. Kebut semalam yang besoknya ulangan, enggak. Terus tugas-tugas dikerjakan. Bagaimana caranya supaya mendapatkan nilai yang baik? Jadi tugas-tugas dikerjakan. Kemudian kebetulan dulu waktu SD itu ada RPAL. Jadi RPAL tuh kayak buku ringkasan pengetahuan alam, namanya RPAL. Jadi di situ membahas mengenai pelajaran IPA. Nah, itu dipelajarin di situ. Jadi kayak motivasi untuk jadi dokternya tuh jadi semangat. Oh, ternyata rame ya. Kalau misalnya jadi dokter hewan berarti bedah-bedah hewan, lihat morfologinya dari hewan. Oh, ini jantungnya, ini alat pernapasannya gitu. Oh, kalau di manusia alat pernapasannya berupa paru-paru, kemudian nanti sistem pencernaannya seperti apa gitu. Tahu ilmunya dulu karena kan masih SD seperti itu. Jadi intinya ada usaha untuk mencapai pengennya jadi dokter tapi nggak ada usaha, nggak mau belajar, nggak mau menguasai bidangnya, itu sama aja omong kosong ya Bun ya. Iya, jadi cuman pengen doang tapi nggak ada ikhtiarnya, nggak ada usahanya. Jadi jangan berharap cita-citanya bakal tercapai karena nggak ada usahanya. Karena Allah sendiri bilang yang bisa merubah nasibnya hanya manusia itu sendiri. Kalau dia nggak mau berubah nasibnya ya tidak akan tercapai gitu, tidak akan berubah nasibnya seperti itu. Jadi tetap harus ada usahanya, ikhtiarnya. Nah, lalu Bun iringnya waktu dari Bunda SD pengen cita kok sekarang menjadi guru tuh gimana ceritanya? Jadi karena kebetulan tahu bahwa dana untuk masuk kedokteran itu kan cukup tinggi ya. Jadi akhirnya walaupun kan sebenarnya waktu kita kan punya cita-cita tuh nggak mungkin satu ya. Jadi memang kebetulan juga iya. Halaman berapa, Bun? Nanti dengarkan dahulu saja. Lanjut. Jadi seiring berjalannya waktu ternyata selain jadi dokter Bunda juga kayaknya senang ngajar. Maksudnya kayak ada adek misalnya pengen tahu ini pembelajaran seperti apa, tapi jadi kayak ngasih tahunya tuh ya kayak jiwa-jiwa jadi guru, perhatikan ya, dengarkan ya. Nah, terus Bunda juga pernah baca pekerjaan paling mulia itu adalah guru. Nah, jadi kayaknya tuh pengen semasa hidupnya itu kayaknya memberikan ilmu, jadi supaya nanti bermanfaat lah. Kan kalau misalnya Bunda pernah dengar atau baca, jadi amal jariah yang nggak pernah putus itu adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi Bunda rasa kenapa nggak jadi guru aja ya kayak gitu. Nah, jadi bisa memberikan ilmu, bahkan yang tadinya kalian tidak mengetahui apa itu EPB, apa itu KPK, apa itu cita-cita, kalau kalian jadi tahu itu malah jadi ladang pahala. Nah, jadi kalau kalian punya cita-cita jadi guru itu bagus, baik gitu. Jadi setelah lulus SMA memutuskan untuk memilih jurusan pendidikan guru, tapi pendidikan gurunya di kimia. Tetap sains, tetap jiwanya pengen sains, tapi lebih kemiring lagi ke kimia. Bidang gurunya gitu, berbagi ilmu tapi di bidang sains kimia. Iya, jadi nggak hilang-hilang. Jadi masih
berhubungan dengan saya, tapi lebih dengan berjalan waktu bergeser dari dokter menjadi guru, tapi tetap berhubungan dengan saya yang tadi ya Bunda ya. Iya. Oke, jadi intinya apapun cita-cita kita dari SD pengen apa, tapi kalau nggak ada ikhtiarnya, usahanya, sama aja kita omong kosong ya, nggak bakal tercapai kalau nggak ada usahanya, kalau nggak ada ikhtiarnya. Tapi balik lagi, kita manusia hanya berencana ya Bunda ya, kayak Bunda Iya. tadi berencana pengen jadi dokter, tapi udah waktu karena biaya dokter itu lumayan mahal. Ya tadi tuh ternyata profesi cita-cita jadi guru juga tidak kalah bagusnya gitu ya. Betul. Jadi manusia berusaha, tetap Allah lah yang menentukan yang terbaik untuk kita nanti di kemudian harinya. Oke, terima kasih Bunda Indri sudah mau menceritakan cita-cita Bunda Indri pada saat dulu masa SD-nya, dan sekarang alhamdulillah sesuai dengan apa yang diminati juga menjadi seorang guru ya Bunda. Oke, anak soleh. Siap. Siap. Oke, tadi sudah kalian dengarkan ya diskusi antara Bunda dengan Bunda Indri mengenai cita-cita. Jadi lanjut atau matikan aja? Jadi bisa kalian coba open your book, buku